Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokah Hakiki, NIM 0574400065, program studi S1 Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang proses lahirnya Pancasila dari mulai sidang WPUPKI hingga pengesahan PPKI tahun 1945. Oke, pertama menuju kemerdekaan Indonesia. Masa akhir pendudukan Jepang, janji kemerdekaan diberikan kepada bangsa Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI, dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai, pada 1 Maret 1945 dengan tugas utama merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Nah, setelah itu baru digelar sidang pertama BPUPKI pada Mei sampai Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 menyampaikan 5 asas dasar negara secara lisan dan tertulis. Prof. Supomo menyampaikan gagasan pada 31 Mei 1945 mengenai teori negara integralistik. Sedangkan Insinyur Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945 pertama kali memperkenalkan nama Pancasila. Sidang tersebut dilaksanakan di gedung Chuo Sang Ngiin, sekarang dinamakan Gedung Pancasila. Berikutnya gagasan Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Dia mendapatkan 5 asas secara lisan. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan secara tertulis, Muhammad Yamin juga menyerahkan naskah tertulis dengan rumusan yang sedikit berbeda, mencakup keadilan sosial sebagai poin krusial. Berikutnya gagasan Supomo 31 Mei 1945 tentang teori negara integralistik, menekankan kesatuan antara pemimpin dan rakyat, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Berikutnya gagasan Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, yaitu momen lahirnya istilah Pancasila. Poin-poinnya: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Sila-sila ini dapat diproses menjadi trisila, lalu ekasila atau gotong royong. Oke, berikutnya terbentuknya Panitia 9. Dibentuk pada 22 Juni 1945 untuk menjembatani perbedaan pandangan antara golongan nasionalis dan agama yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, anggotanya dari nasionalis Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis. Sedangkan anggota dari golongan Islam, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Maka dibentuklah Piagam Jakarta yang pada 22 Juni 1945. Rumusan kontroversial sila pertama, sila ke-1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah ini merupakan jembatan kompromi awal yang nantinya akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua BPUPKI Juli 1945 berlangsung pada 10 sampai 17 Juli 1945 dengan fokus: 1. Membahas rancangan Undang-Undang Dasar, 2. Membentuk negara republik dan wilayah negara, 3. Munculnya pada saat itu maka muncullah nota
keberatan dari wakil Indonesia Timur terkait 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Nah, maka di slide berikutnya dijelaskan penghapusan 7 kata tersebut. Demi persatuan bangsa, Dr. Andes Muhammad Hatta melakukan lobby intensif kepada tokoh-tokoh Islam. Nah, di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kasman Singodimejo. Hasilnya, tokoh Islam berjiwa besar menyetujui perubahan demi menjaga keutuhan NKRI dari perpecahan. Nah, akhirnya maka pengesahan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini schedule jadwalnya pada 17 Agustus, maka dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus pagi sekali rapat final revisi Piagam Jakarta. 18 Agustus siang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan. Finalnya Pancasila sah sebagai dasar negara. Jadi pada 18 Agustus secara maraton mereka langsung mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, inilah rumusan final Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi proses panjangnya, Pancasila adalah hasil mahakarya, musyawarah, dan toleransi tingkat tinggi. Pengorbanan ego golongan demi Indonesia Raya adalah warisan yang harus kita jaga. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon arahan dan bimbingannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.